Berarti karyawan Merdeka ini hari Jumat kok bisa ikut acara ini? Ya, ini karyawan keren ini. Ya, employee, karyawan. Jadi karyawan bisa kaya enggak? Ya bisa. Bisa, tapi jumlahnya sedikit. Ya. Tapi kenapa banyak orang memilih jadi karyawan ini? Kenapa? Nyaman. Karena inilah orang yang membutuhkan kepastian. Betul kan? Pasti dapat tiap bulan dapat gaji, kan kepastian itu. Ya, ada tunjangan, mungkin kalau ada tunjangan menjanjikan karir misalnya begitu. Ya, ini ada kepastian. Nah, cuma segala sesuatu yang pasti hasilnya itu, ya, dengan kepastian seperti ini biasanya ya hanya cukup untuk kebutuhannya saja. Ya, bahkan sering tidak jarang yang akhirnya juga bukan hanya cukup tapi malah kurang. Betul ya? Karena memang menurut Robert Kiyosaki itu orang kalau jadi karyawan itu jangan berharap untuk bisa kaya raya. Karena memang tugasnya karyawan itu bukan untuk kaya, tapi tugasnya karyawan itu mengkayakan orang lain. Betul enggak? Itu tugasnya karyawan. Jadi kalau karyawan kok pengen kaya itu salah jalan kali. Ya, tapi kalau karyawan tugasnya mengkayakan orang lain, oh bangga kalau bisa mengkayakan bosnya. Nah, itu karyawan itu mestinya begitu. Loh Pak, tapi tetangga saya karyawan juga bisa kaya Pak. Ya enggak, biasanya sih yang bisa kaya dia tidak hanya mengandalkan dari hasilnya sebagai karyawan, tetapi pasti punya tambahan penghasilan yang lain atau sumber penghasilan yang lain. Ya. Nah, sumber penghasilan itu bisa benar bisa enggak itu relatif, tapi artinya kalau karyawan kok bisa kaya berarti dia punya tambahan sumber penghasilan yang lain. Tapi kalau mengharapkan hasilnya 100% dari karyawan kayaknya sulit untuk bisa kaya. Om kita tahu, jangankan dari karyawan, jadi menteri aja gajinya sebenarnya berapa? Betul kan? Fasilitas-fasilitas yang lain saja banyak. Tapi kalau mengandalkan dari gajinya sebenarnya nggak seberapa, kalah sama Pak Didi, sama Pak Harjo, bisa kalah sama Pak Didi juga, ya itu. Jadi sebenarnya nggak seberapa, cuma fasilitasnya banyak, dia punya bisa orang. Bahkan orang tua pun pengen nanti kalau anaknya sudah selesai sekolah yang tinggi, besok cari kerja, wah bangga banget kalau anaknya jadi karyawan. Padahal ketika jadi karyawan berpuluh-puluh tahun SK-nya nggak pulang-pulang, ya kan? Itu pun dengan perjuangan sampai puluhan tahun itu. SD-nya 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, udah 12 tahun, ditambah kuliahnya berapa tahun. Setelah itu kerja berpuluh-puluh tahun sampai pensiun SK-nya belum pulang-pulang. Nah, itu yang terjadi. Makanya Robert Kiyosaki katakan orang tua yang mengajarkan anaknya atau mengajarkan anaknya seperti ini, kata Robert Kiyosaki, itulah yang disebut poor dad. Orang tua miskin. Katanya Robert Kiyosaki, bukan kata saya. Kalau kata saya nanti pada marah sama saya. Jadi kalau marah sama Robert Kiyosaki. Orang tua miskin. Karena sudah tahu, mau mindsetnya pun ya mindsetnya ya gitu, yang dicari sebuah kepastian. Kemudian S, apa ini S? Employee. Self-employed ini apa? Pedagang. Usaha mandiri. Ya, artinya punya usaha sendiri. Dia bukan karyawan, dia tidak digaji. Ya, dia hanya akan mendapatkan rezeki ketika dia beraktivitas, bekerja. Ya, beraktivitas. Kalau dia diam di rumah, ya nggak ada duitnya. Ya, usaha mandiri. Contohnya siapa nih yang usaha mandiri ini kayak apa nih? Oke, pengacara, dokter, artis, udah jos semua nih. Apalagi? Notaris, ya, tukang ojek, pedagang, ya, yang buka warung tadi juga, ya. Nah, usaha mandiri ini bisa kaya nggak? Bisa.
tergantung apa yang dikerjakan. Ya, pengacara yang kaya banyak, dokter yang kaya banyak, notaris yang kaya banyak, ya, yang buka apa nih, pecel ya, buat cabang akeh ya banyak ya. Dep dan sebagainya lah. Ya, usaha di sini maksudnya usaha yang masih dikerjakan sendiri. Ya, usaha yang masih dikerjakan sendiri, Bapak Ibu harus masih terlibat di dalam bisnisnya. Nih. Nah, ini bisa kaya, semua itu pada dasarnya bisa kaya, cuma kalau karyawan itu relatif kecil. Kalau ini mungkin jumlahnya akan lebih banyak. Ya. Nah, tapi apa kesamaan ya? Apa kesamaan yang ada di kuadran kiri ini? Kesamaannya apa? Ya, kalau orang bilang nih sama-sama bekerja untuk uang. apa? Kita bekerja untuk uang. Jadi kitanya ini penting. Kita ini misalnya jadi subjek. Kalau nggak ada kita, maka nggak ada uang. Yang di kuadran kiri nih, meskipun karyawan ataupun self-employed, kalau dia nggak bekerja ya nggak ada duit. Kesamaan kuadran Yang kiri. pertama, ya. Samaannya kita bekerja untuk uang. Yang kedua ya sama-sama ini, dua-duanya ini nggak bisa diwariskan. Dua-duanya ini nggak bisa diwariskan. Bapak Ibu jadi karyawan meskipun jabatannya direktur utama kan bisa jadi karyawan juga kan. Ya, jabatan direktur utama, wah punya kekuasaan yang luar biasa di perusahaannya. Tetapi ketika dia sakit tidak bisa bekerja, padahal pas ada acara penting dia nggak bisa mewakilkan anaknya, kamu gantiin aku sebagai dirut sebentar. Nggak bisa, betul kan? Nggak bisa. Seorang dokter meskipun paling terkenal se-Jawa Timur nih, ya, suntikannya jos. Ya. Ini yang employed dan self-employed ini disebutnya di kuadran kiri. Ya. Kemudian yang kuadran kanan isinya B dan I. B itu apa? Businessman. B-nya ya businessman. Businessman lah gitu ya. Ini bisnis yang bersistem. Ya, kalau jadi pedagang bakso itu bukan businessman. Businessman itu maksudnya bisnis yang bersistem. Dia sudah punya sistem SOP, tiap karyawannya sudah punya sistem. Ya, contohnya kalau kita contoh yang besar-besar ya kita bicara Sandiaga Uno. Sandiaga Uno kan pengusaha, bisnismen. Meskipun dia jadi menteri, bisnisnya tetap jalan. Ditolong sama. Betul kan? Nggak pernah diurusi. Itu Menteri Investasi Bahlil. Itu pengusaha juga. Dia jadi menteri, tetap jalan bisnisnya. Surya Paloh pengusaha, ngurusi partai, bisnisnya tetap jalan. Abu Rizal Bakri juga sama. Ya. Nah, karena apa? Semua udah bersistem, jadi nggak usah kerja juga nggak ada masalah. Dia main golf, dia ngurusi partai, dia jadi menteri, dia jadi apa? Berjalan. Apalagi yang ini investor. Tapi jangan salah, ini investor yang beneran. Bukan investor, kamu setor 10 juta nanti setiap bulan dapat 1 juta. Itu bukan investor, itu money game. Jangan salah ya, itu ya, investasi bodong. Ya. Nah, banyak kali orang dikira dari ini investasi bodong. Ya, investor beneran, investor mungkin dia punya saham, dia punya ya sebenarnya kecil-kecilan lah, ya punya kos-kosan, nggak ngurusi sendiri juga bisa. Ya. Nah, maka apa persamaan yang ada di kuadran kanan ini? Kalau di kuadran kanan ini adalah apa? Kebalikannya, ini uang yang bekerja untuk kita. Jadi kita penting nggak? Kita nggak begitu penting. Kita nggak begitu penting. Ada atau tidak ada kita, berarti bisnisnya tetap jalan. Maka di sini itu bisa diwariskan. Itu ya. Nah, banyak sekali orang yang tidak memahami ini. Maka pertanyaannya kalau Bapak Ibu,
Bapak Ibu kalau suruh milih, Bapak Ibu pilih pengen di kuadran kiri apa kuadran kanan? Yang benar. Mengarah ke kuadran kanan. Jangan sudah di kuadran kanan balik lagi kuadran kiri lagi. Ini banyak orang yang nggak paham. Mindsetnya harus kuat. Wes entuk duit dari sini malah buka warung, dodolan sembako digoni. Nah, itu kuali. Sudah di kuadran kanan balik lagi kuadran kiri. Bukan. Nih, Kan habis kerja balik lagi. itu penting Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu suruh pilih kuadran kanan apa kiri? Nah, faktanya Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang di luar sana yang nggak paham, ya, itu bertahan di kuadran kiri. Mending kerja yang pasti baik. Banyak orang ngomong begitu, tapi mindsetnya masih berada di kuadran kiri. Kita tawarkan bisnis seperti ini, mending sesana dodolan pentol yang jelas, betul enggak? Itu berarti mindsetnya masih orang-orang yang ada di kuadran kiri. Mereka perlu kita pahamkan. Salah nggak mereka? Nggak salah. Cuma karena belum paham saja. Seperti bayangan orang tua kita dulu, pengennya punya anak sekolah yang pintar kerja. Tapi faktanya Bapak Ibu, 32 tahun kita ini diberikan fasilitas atau istilahnya kita diberikan apa namanya? Ya prioritas lah ya. Meskipun ini nggak boleh kalau keluar jadi masalah ya. Karena waktu Pak Anies dilantik jadi gubernur pertama kali dia ngomong pribumi jadi masalah, betul kan? Tapi ini saya nggak nemu istilah apa lagi yang lain gitu loh ya. Nah, 32 tahun paling tidak selama zamannya Pak Harto. Kan kita ini diberi privilege, diberi keistimewaan bahwa yang bisa jadi ASN, yang bisa jadi polisi, yang bisa jadi tentara, itu hanya pribumi. Betul? Yang non pri ya nggak bisa. Maka terpaksa dia dipaksa jadi pengusaha. Betul kan? Seolah-olah kita ini dapat privilege, dapat keistimewaan. Tapi bayangkan apa yang terjadi kemudian? Ekonomi kita siapa yang menguasai? Gampang, betul nggak? Bahkan ada di pegawai negeri kudu ngedol sawah pun dilakoni. Emang ada ini pegawai negeri sini? Ya, itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah, makanya kenapa ketika kita mengajak orang untuk bersama-sama kita nggak gampang? Karena banyak sekali orang yang mindsetnya ada di kuadran Kiri. Nah, sekarang apakah kita di kuadran kanan? Ya ada yang sudah di kuadran kanan, tapi ada juga yang masih di kuadran kiri kita ini. Kenapa? Karena kalau kita memulai usaha ini, ketika kita memulai usaha ini, sebenarnya kita masih berada di kuadran kiri. Ketika kita lagi mulai, ya ketika kita memulai di usaha ini sebagai apa? Kita ini ketika memulai itu sebagai self-employed. Ketika Bapak Ibu baru saja mengambil keputusan di usaha ini, Bapak Ibu masih sebagai self-employed. Bapak Ibu itu usaha mandiri. Kalau Bapak Ibu nggak kerja ya orang no duitnya. Beda sama saya. Turunnya sih yang no duitnya gitu loh. Ya iya, karena ketika memulai dulu 6,5 tahun yang lalu ya saya sama dengan Bapak Ibu sebagai self-employed. Masih harus kerja dulu ya. Jadi ketika kita memulai sebenarnya juga jadi self-employed. Oh ya Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu pengen di kuadran kanan. Kalau Bapak Ibu pengen di kuadran kanan, kira-kira modalnya besar nggak langsung pengen di kuadran kanan? Besar banget, betul kan? Iya, pasti mau duitnya banyak. Nah, luar biasanya usaha kita ini bisa mengantarkan kita dari kuadran kiri ke kuadran kanan ya. Ini kerennya Bapak Ibu. Ada di kuadran kiri sebagai self-employed, kita harus kerja. Benar-benar kita harus presentasi, kita harus bisa closing dan sebagainya, membina tim dan sebagainya itu. Masih sebagai self-employed. Ini harus kita lakukan. Gak ada orang gabung di PT BES terus diam-diam ditunggu setahun, 2 tahun terus sudah tahu-tahu sudah sukses, gak ada. Tetap kita harus kerja dulu. Ya, nah luar biasanya kita ini secara sistem sudah dibuatkan oleh PT BES, tinggal kita jalankan saja. Nah lama-lama ketika tim kita tambah besar,
tambah semua udah pinter, semua banyak yang sudah mandiri, bisa menjalankan bisnis sendiri, lama-lama secara tidak sadar kita sudah berada di kuadran kanan. Kita udah menjadi bisnismen, punya bisnis yang udah ada sistemnya, udah jalan sendiri. Ya. Maka ketika kita sudah berada di kuadran kanan, istilahnya kita sudah berubah nih. Dari tadi kita bekerja untuk uang, menjadi uang bekerja untuk kita. Dan itu sebenarnya ya sudah banyak lah mental luxury ini. Seandainya nggak ngapa-ngapain misalnya, insya Allah tetap ada rezekinya. Ya, misalnya saya ini nggak ngapa-ngapain, insya Allah tetap masih ada rezekinya. Dari mana? Ya kan nggak mungkin yang namanya Pak Didi disuruh berhenti mau. Nggak mungkin yang namanya Pak Didi juga mau, Bu Ayu mau, Pak Soeharto mau, Mas Enggar mau, nggak mungkin, betul nggak? Tetap mereka akan gerak terus, sementara meskipun saya tidur juga tetap jalan. Ya. Tapi itu proses setelah saya menjalani, bukan dari awal saya terus diam saja, tahu-tahu pada jalan, nggak ada. Ya. Ya, karena di awal kita harus presentasi, membina dan sebagainya. Mati, nggak punya utang, nggak ninggalin utang. Ya sudah setara itu baru kelasnya, kelas kayak gitulah. Kelas apa tadi? Nah, karena manusia sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain, maka bukan hanya untuk keperluan diri sendiri dan keluarganya, tapi bagaimana memberikan manfaat bagi banyak orang lain. Nah, itulah baru manusia yang sesungguhnya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang berkumpul di sini tidak sedang hanya memikirkan diri sendiri, meskipun saat ini baru ngurusi masalahnya sendiri, nggak ada masalah. Tapi berpikirnya ke depan bahwa Bapak Ibu tidak hanya pengen selesai dengan masalahnya sendiri, tetapi Bapak Ibu ingin memberikan manfaat semakin banyak. Tahu nggak? Binari. Ya, nah yang belum tahu nih saya kasih tahu dulu. Hybrid system. Sistem gabungan binari. Hybrid system itu adalah gabungan dari dua sistem. Ada yang sistemnya adalah binary, ada yang sistemnya breakaway. Breakaway. Terbaca nggak sih tulisan saya? Keuntungan, dan itu memang keuntungan, ya. Keuntungan penjualan paket. Ya, keuntungan penjualan paket. Ini yang pertama, keuntungan penjualan paket. Belum tahu potensi rezeki ini, karena dia tidak tahu. Misalnya Bapak Ibu ada nih yang ya Bapak Ibu closing, Bapak Ibu belum bisa memproses nih. Gimana cara prosesnya? Minta tolong saya. Sementara saya juga nggak paham ilmunya apa tentang potensi rezeki yang ada. Nah, saya proses pakai ID saya. Tak prosesnya, saya taruh di bawah Bapak Ibu sekalian. Ya, tetap aja dari jaringan Bapak Ibu nggak pindah kemana-mana. Nah, komisinya masuknya siapa? Komisi, profitnya, keuntungannya masuk ke saya loh. Nah, karena saya baik hati, tetap keuntungan yang masuk ke rekening saya tak kasihkan Bapak Ibu sekalian. Rugi nggak Bapak Ibu? Rugi ya? Oh, kelihatannya tidak rugi. Tapi kalau berbicara ke depannya, ya rugi. Maka Bapak Ibu pentingnya Bapak Ibu belajar memproses sendiri. Ya. Kalau saya senang banget ngajari orang proses sendiri. Kenapa itu penting? Bukan untuk saya, karena saya malas. Planku leaderku diajak dimintain tolong posting aja nggak mau, malah suruh proses sendiri. Itu sebenarnya leadernya care dengan Bapak Ibu, karena pengen Bapak Ibu ini pinter belajar. Ya, karena juga lebih bagus begitu. Karena memang saya melihat banyak juga leader-leader yang belum paham tentang potensi rezeki, sehingga karena ketidaktahuannya dia proses pakai ID-nya dia, meskipun nanti uang yang masuk dari perusahaan dikasihkan kelihatannya nggak rugi, tapi kalau bicara jangka panjangnya Bapak Ibu akan rugi. Yang mitra-mitra Bapak Ibu bisa closing 5 itu harus diajarkan ya, dan dipantau, usahakan itu benar-benar dilakukan, karena banyak sekali sudah diajarkan tapi tidak pernah melakukan ya. Nah, justru disinilah yang sebenarnya kita
nggak bisa ditaruh kayak yang gambar yang pertama. Karena menggunakan binary, maka naruhnya pasti akan nanti begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira-kira beginilah. Ya, anggaplah kita bisa closing sendiri 8, belum ada yang lain bisa. Kita pasti kalau basic naruhnya begini, mau masih jalan terus. Ya karena saya melihat potensi yang bisa saya dapatkan masih sangat besar. Kalau saya dapat rezeki sebanyak ini, saya bisa lebih memberikan manfaat bagi banyak orang. Kan gitu. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, dari rezeki yang kedua saja, kalau kita ambil paket priority, rezekinya luar biasa. Jadi Bapak Ibu itu sebenarnya sedang mengerjakan satu proyek yang memang dahsyat. Satu proyek yang rezekinya lebih. Jadi kalau tahu rezekinya ada sebesar ini, saya priority Bapak Ibu. Ya sejelek-jelek priority mestinya 200 juta lebih. Tapi kalau katanya Pak Harjo, gantungkan cita-citamu setinggi langit, kalau jatuh masih di atas awan gitu. Ya aku jatuh masih 50 juta. Benar enggak? Lah kalau Bapak Ibu ambil besek jatuh piro? Ayo melek. Kayaknya wajah-wajahnya nggak ada wajah besek. Ya. Ada apa yang besek? Ada lah, masih ada ya? Karena kemarin mungkin belum tahu potensi rezekinya, betul nggak? Kalau udah tahu serasa sabar, pasti pengen rezeki yang lebih banyak. Amin. Pasti pengennya priority, betul nggak? Saya lihat jatuh masih di atas awan 50 juta, mau? Amin. Nggak pol-polan. Malah sing kuadran kiri, sing mesti untuk gaji mau malah dipol-polke, sementara yang punya potensi rezeki yang besar, negara santai-santai. Betul. Betul nggak? Karena mindsetnya masih belum berubah. Meskipun pilih kuadran kiri apa kanan, tapi mindsetnya tetap non kiri. Betul. Coba kalau sudah pengennya di kanan, kuadran kanan, mindsetnya benar-benar kanan, lihat potensi begini pasti dikerjakan pol-polan. Karena orang-orang yang ada di kuadran kanan, orang-orang yang mindsetnya kuadran kanan itu nggak suka penghasilan yang pasti-pasti. Justru penghasilan yang tidak pasti itulah yang dikejar, karena yang tidak pasti itu bisa besar. Tetap ada. Tapi di restoran itu saya masih belum sebagai bisnismen. Saya masih tetap jadi self employed karena saya harus kontrol ngecek. Karena rata kontrol rata cek, lonjone 100, catetane 100, sing teko ming 50, sing 50 pindah nggon liya. Iya, Mas. Itu terjadi. Lah saya ini bukan rumah makan namanya Bebek Wisawan. Ya. Catetane tagihannya 100 misalnya. Loh, tapi payu laris kok ya mung payu swidak, sisane dolong ndi ora tau ono sisane. Itu terjadi Bapak Ibu kalau nggak dikontrol. Ini saya kudu ngontrol dhewe, bener-bener kita harus kontrol gitu loh. Ya. Nah, ternyata sisanya jadi bagi-bagi do kerja sama. Itulah salah saya dulu. Kenapa? Saya dulu selalu ngajarin di karyawan-karyawan saya, kamu harus punya rasa memiliki perusahaan ini. Mempercepat bangkrut, ya kan? Berarti ini kan katanya Bapak suruh ikut punya rasa memiliki, ini punya saya juga. Apa? Kalau saya bilang keuntungan target atau biasa disebut dengan peringkat ambasador. Nah, keuntungan target ini pakai sistemnya apa? Sistemnya apa? Binary. Saya mengatakan champion itu kalau Bapak Ibu belum mutasi wajib mutasi, karena apa? Anggaplah itu tabungan. Jadi kita mutasi, nggak usah ngejar-ngejar mikir itu tabungan aja. Lama-lama juga akan sampai, betul nggak? Nah kalau Bapak Ibu mah
Waduh, kejar luxury aja berat kok mutasi ke champion itu pikirannya kuadran kiri. Loh, mutasi ke CH ke champion itu bagi saya mahamnya pokoknya kita tabungan udah kita kerjakan terus, kita juga nggak ada risk point, betul kan? 2 miliarnya betul ya? Masa disia-siakan hanya karena besok Bapak Ibu akan menyesal kalau nggak mutasi ke champion. Bapak Ibu akan menyesal ketika apa? Apalagi Bapak Ibu timnya berkembang, tembus luxury, tapi sudah berhenti, nggak ada harapan ke champion. Waduh, menyesal Bapak Ibu. Ya, 2 miliar. Ini udah mutasi semua belum? Syaratnya untuk dapat 20 juta berapa pasang? Kemudian Bapak Ibu ada closing nih. Priority 31 paket. Ini priority 31 paket. Diposting dalam waktu 1 hari. Maka berapa keuntungan pengembangan yang Bapak Ibu dapatkan? 31 hanya kali 12 atau 1.200.000. Berarti hanya 12 pasang. Sisanya berapa? 19. Betul kan? Kan 31 pasang tadi. Ya. Tapi yang dibayarkan 100.000 cuma 12, berarti sisanya 19 pasang ini bagaimana? Hilang, sudah. 19 pasang ini tetap akan masuk ke rekening kita, tetapi bukan dengan kali 100.000, tapi menggunakan rumusnya yang keuntungan overflow ini. Overflow ini menggunakan rumusnya bagaimana? Rumusnya seperti ini. Jumlah FO itu first order. First order itu ada yang basic berarti 1, reguler berarti 3, priority 31. Dijumlahkan nih semua nih dalam 1 hari ini orang yang bergabung di PT BES itu jumlahnya berapa paket? Itu jumlah paket nih first ordernya. Kemudian dibagi dengan overflow. Dan jumlah overflow pasti lebih banyak daripada first ordernya, karena overflow itu sisanya banyak banget lah sampai yang ke atasnya, ya kan? Nah, jadi overflow itu pasti jumlahnya lebih banyak dikalikan 10.000, maka angkanya ini pasti lebih kecil dari 10.000, udah pasti. Ya. Ketemunya bisa 2.000, 3.000 atau mungkin kadang lebih kecil juga. Nah, rumusnya ini, anggaplah ini ketemunya Y. Maka berapa overflow kita? Ini Y ini dikalikan dengan 19 pasang yang punya kita, kalikan 19, ketemunya berapa? Pasti kecil. Ya. Overflow-nya berapa? Kalau anggaplah 3.000, berarti di sini cuma 57.000. Ya, 1.200.000 ditambah 57.000. Makanya kalau Bapak Ibu ini sekalian diajari, kalau dapat closing priority, lihat dulu sebelahnya nih. Kalau tak posting semua ini sudah flush out belum, gitu ya? Atau udah overflow belum? Melewati 12 pasang enggak? Kalau melewati 12 pasang, misalnya nih, Bapak Ibu pengen dapat yang biar maksimal, misalnya begini. Ya. Di sini ini sudah anggaplah 100, gini ya. Yang sebelah sini anggaplah baru 50, misalnya begitu, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dapat priority. Kalau langsung diposting semua di sini, tambahan 31 di sini, Bapak Ibu cuma dapat 1.200.000. Makanya ditata. Nah, ini terutama Bapak Ibu, kalau saya sudah nggak bisa nata lagi. Karena saya pasti udah nggak tahu dari sini udah luas overflow tiap hari, nggak bisa tak atur, ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang lagi mulai ini penting supaya Bapak Ibu dapat keuntungan pengembangannya besar. Maka yang pertama dari 31 ini, ya, 31 ini dibagi, ya. Bapak Ibu bisa bagi nih, misalnya pertama di posting bisnis itu 7 paket. Hari ini bisnis dulu. Ya, dapatnya 10 miliar. Ini syaratnya ini harus priority. Jadi kalau priority itu dari peringkat pertama sampai akhir ini bisa dapat semua. Berapa sih totalnya? Kalau ditotalkan, ya, dijumlahkan dari mulai yang 1 juta
sampai yang paling bawah ini ketemunya 19 miliar 936 juta. Itu kalau priority. Jadi kalau yang basic reguler 1 juta pakaian aja. Betul enggak? Nih, hampir 20 miliar. Ini baru pangkatnya, belum nanti tunjangan jabatannya. Ya, tunjangan jabatannya keren. Jadi kita ini naik pangkatnya, dapat rezeki, nanti masih ada tunjangan jabatannya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk ini pakai sistemnya binary. Untuk ngejar pangkatnya ini Bapak Ibu pakai binary, kiri berapa, kanan berapa, kiri berapa, kanan berapa. Sekarang untuk ngitung tunjangan jabatan, berarti ini ya. Paham belum sampai sini? Tapi kita lihat wajahnya kayaknya banyak yang mulai tersinggung. Wajahnya udah nggak seceria di awal ya. Kejut juga banyak ya. Tapi nggak apa-apa. Saya yakin Bapak Ibu kalau serius pasti ternyata prioritas semua. Ya, karena sekarang mampunya baru apa, tapi Bapak Ibu pasti akan berjuang sampai prioritas. Karena ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau serius di usaha ini, tapi Bapak Ibu nggak ngambil paket priority, rugi. Ya. Ya. Keenam ya. Tadi yang keenam. Yang keenam ini tunjangan jabatan ini, atau istilahnya prestasi penjualan bulanan. Prestasi penjualan bulanan. Kalau ini pakai sistemnya breakaway. Inilah yang pentingnya Bapak Ibu ketika hubungannya yang nomor 1 tadi. Ya, dengan memahami Bapak Ibu yang nomor 1 tadi, maka ini kaitannya di prestasi penjualan bulanan. Kenapa saya bilang kalau hari ini Bapak Ibu merasa nggak rugi nggak apa-apa, tapi kedepannya bisa rugi ketika Bapak Ibu sudah punya peringkat tadi, sudah punya pangkat, sudah punya jabatan. Nanti kalau sudah jadi, nah itu Bapak Ibu akan ngerasa. Kalau Bapak Ibu misalnya minta tolong, saya itu sudah menyponsori 10 orang, tapi karena saya minta tolong upline saya, sehingga yang memproses dia dan sponsornya ke upline saya semua, maka Bapak Ibu tidak akan pernah bisa punya tunjangan jabatan. Loh, aku jabatannya manajer, orang tunjangan jabatan nih. Nah, berarti kesimpulannya Bapak Ibu nggak pernah nyponsori. Loh, saya nyponsori Pak, banyak yang saya sponsori. Berarti sponsornya mungkin bukan larinya bukan ke Bapak Ibu, karena Bapak Ibu nggak bisa proses sendiri, itu ruginya nanti di sini. Nah, Bapak Ibu untuk ngecek Pak, orang yang saya sponsori itu benar nggak nih, orang-orang yang sponsori ngecek? Kau belum ngeceknya? Ada yang sudah, ada yang belum. Tak kasih tahu untuk ngeceknya. Ya nih. Nanti lagi aja. Ya, prestasi penjualan. Gampang itu ngecek aja gitu sebentar, beres. Nah, sekarang yang penting ini prestasi penjualan bulanan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ngitungnya dari mana prestasi penjualan bulanan? Ini pakai sistemnya breakaway. Jadi kembali ke sini Bapak Ibu. Ke nomor 1. Nih, gambar yang seperti ini yang akan digunakan untuk menghitung. Ya, ini yang akan digunakan untuk menghitung. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, tolong tenang. Ya, ini, ya saya tahu lah, manajernya masih lama kayaknya. Enggak lah, mudah-mudahan cepat jadi manajer. Amin. Pernah doakan yang jelek-jelek. Amin. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu sudah jadi seorang manajer, kemudian Bapak Ibu nyponsori banyak. Wah, ini keren nih, sponsornya banyak nih. Apalagi sudah seorang manajer, Bapak Ibu nyponsori banyak nih.
Kan gambarnya begini loh itu. Kemudian yang Bapak Ibu sponsori juga berkembang nih. Wah, dia juga bisa sponsori banyak nih, sini bisa sponsori banyak, ini sponsori banyak. Ini juga bisa sponsori banyak. Ini banyak juga. Timnya nggak ada yang dicapai. Itu Bapak Ibu, kalau timnya Bapak Ibu berkembang, ya, maka seorang manajer akan mendapatkan berapa? Sebenarnya hakikatnya 15.000. Maksudnya Surabaya kayaknya. Cuma kalau dari FO itu ada closingan pribadi, closingan itu Bapak Ibu akan dikalikan 3. Itu berapa? 45.000. Seorang manajer itu jatah preman 45.000. Jatah preman. Bayangin Bapak Ibu udah jadi manajer, timnya berkembang, misalnya nih, ini closing nih, di sini ada closing nih. Ya, ketika Bapak Ibu belum manajer kan Bapak Ibu belum dapat nih meskipun ada closingan ini. Tapi ketika Bapak udah manajer nih, di sini ada yang closing nih, upload lah, dia ambil paketnya nanti 31 paket. Maka Bapak Ibu sebagai manajer dapatnya berapa? Dapatnya 45.000 dikalikan 31. Lumayan nggak? 2 juta. Banyak Bapak Ibu. Berapa ini berarti? 2.200.000. Berapa tuh? 2 juta. Aku ngasih uang kecil agak susah sekali. 2.200.000. 139.500. Apa benar nggak? Apa salah? 1.395.000. Nih. Jadi kalau timnya Bapak Ibu ada closing, Bapak Ibu sudah manage jauh dibandingkan Bapak Ibu dapat new ambassador 20 juta, betul nggak? Tapi Bapak Ibu foto-foto di Merlion, Bapak Ibu foto-foto di Twin Tower, nilainya lebih dari 20 juta Bapak Ibu. Ya, speknya dengan luar negeri, betul nggak? Lain dibanding Bapak Ibu masak foto numpak motor, beda. Betul. Iya beneran ini, nilai loh, kita bicara nilai, betul nggak?